Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Kita hari ini akan berbicara tentang perlakuan terhadap Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang yang memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup akan berusaha memperhatikan perasaan Allah dalam segala tindakan yang dilakukan. Orang percaya seperti itu biasanya hidup benar bukan karena mata Allah yang mengawasinya, melainkan karena selalu menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya, sehingga Allah menjadi begitu nyata. Demikian pula orang yang memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup, tidak sembarangan menjalani hidup ini. Dalam mempertimbangkan sesuatu, selalu pada penghayatan bahwa ada Allah yang hidup, yang perasaannya harus menjadi satu-satunya pertimbangan. Sangat sedikit orang yang menyadari betapa hebat menjadi makhluk yang disebut manusia. Sebab hanya manusia, makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu dalam keputusan dan tindakan-tindakannya. Itulah sebabnya keberadaan manusia seperti penciptanya sendiri yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dengan keberadaan yang luar biasa, manusia diberi tanggung jawab untuk memikul semua perbuatan dari hasil pertimbangannya. Dengan keberadaan yang luar biasa ini juga, manusia harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan pilihannya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 mengatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, dengan demikian sangatlah jelas betapa besar peranan pertimbangan seseorang dalam menentukan keadaannya sendiri. Masa depan seseorang dan seluruh keberadaan dalam hidupnya ini di kemudian hari ditentukan oleh ketepatan atau kecerdasan pertimbangannya. Banyak keadaan yang buruk dan kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh karena pertimbangan yang tidak tepat di masa lalu. Oleh sebab itu, betapa pentingnya seseorang belajar kebenaran firman Tuhan yang dapat mencerdaskan pikirannya sehingga dapat memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Dengan demikian, ia dapat terhindar dari keputusan yang salah. Kalau akibat pertimbangan yang salah yang dilakukan seseorang hanya dituai dalam hidup selama di bumi ini, hal itu bukanlah masalah besar. Sebab masa hidup seseorang tidaklah panjang, 70 sampai 80 tahun. Tetapi kalau akibat pertimbangan yang salah harus ditanggung dalam kekekalan, hal ini menjadi masalah yang benar-benar mengerikan. Ketika seseorang harus menuai apa yang ditaburnya dalam kekekalan nanti, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, tidak seorang pun yang luput dari buah pertimbangan yang menghasilkan perbuatan yang telah dilakukan. Itulah sebabnya, saudaraku, Paulus berusaha untuk berkenan agar ia tidak tertolak di hadapan Tuhan. Kalau seseorang kalau seorang sekelas atau selevel Paulus masih harus berjuang untuk berkenan Tuhan, untuk mencari perkenanan Tuhan supaya tidak ditolak, apalagi kita yang masih sangat jauh, belum sempurna dibandingkan dengan Rasul Paulus.
seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau kematian membuat manusia kehilangan kesadaran, maka manusia tidak perlu menjaga hidupnya atau berhati-hati dalam pertimbangan dan perbuatannya. Dengan demikian, orang bisa berbuat sesuka-sukanya sendiri, makan dan minum sebab besok mati. Tetapi ternyata ada kehidupan di balik kematian. Semua orang akan dibangkitkan, sebagian menerima kemuliaan kekal dan sebagian menerima kehinaan kekal. Kalau manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di bumi, maka ia menjadi masalah yang sangat besar. Karena tidak belajar kebenaran, banyak orang menganggap sepele kedahsyatan kekekalan. Hidup mereka menjadi ceroboh tanpa pertimbangan yang cerdas dalam bertindak dan mengambil keputusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai anak Allah, kita tidak boleh memiliki cara berpikir dan pertimbangan yang sama dengan manusia di sekitar kita. Mereka mengambil keputusan dan mempertimbangkan sesuatu tanpa penghayatan akan adanya Allah yang hidup dan berperasaan. Oleh karena pertimbangan hidup kita menentukan nasib kekal kita, maka pertimbangan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Pertimbangan hidup manusia sangat dipengaruhi kemampuannya menghayati keberadaan Allah. Itulah sebabnya kesempatan yang sisa ini harus digunakan untuk memenuhi pikiran dengan kebenaran, agar pertimbangan kita tidak berdasarkan cara berpikir manusia di sekitar kita, melainkan berdasarkan cara berpikir Allah. Cara berpikir kita harus diubah melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan dan pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus setiap hari, sehingga bisa memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup berarti belajar untuk berharap atau mengharap pertolongan Tuhan dalam segala keadaan. Dalam keadaan genting, misalkan dalam situasi yang seperti ini, tiba-tiba kita terpapar dengan virus corona ini, kita harus belajar untuk bisa percaya, untuk menguatkan percayanya kepada Allah. Banyak orang Kristen justru menunjukkan seakan-akan Allah yang mereka sembah itu tidak ada, sehingga dalam keadaan terjepit mereka lebih mempercayai Allah lain sebagai andalannya. Kekuatannya barangkali, materinya, koneksinya, hubungannya dengan orang lain yang dianggap lebih bisa membantu kita. Dalam keadaan tertentu mereka juga mudah takut, seakan-akan Allah tidak ada. Banyak orang yang mengalami ketakutan hari-hari ini dengan kondisi yang seperti ini, dan itu pasti akan melemahkan imunnya, apalagi imannya. Orang yang memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup sangat mempercayai kehidupan yang akan datang, sehingga mereka tidak mengharapkan hidup di bumi sebagai kenyamanan. Mereka dapat menghayati dengan benar bahwa dunia ini bukan rumahnya. Tentu saja selama hidup di dunia ini, mereka tetap berusaha mengembangkan semua potensi untuk dapat digunakan bagi kepentingan kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat saudara kita bisa memiliki mengerti tentang Allah itu seperti apa, saya percaya kondisi yang sulit pun saudara akan tetap tenang, tetap mempercayakan diri kepada Tuhan, usaha, solusi, Tuhan pasti akan buka jalan. Kalau seolah-olah Tuhan itu diam, carilah solusi yang lain supaya kita bisa menyelesaikan. Tuhan kadang-kala mengizinkan kita untuk kita berkarya, berpikir, berperasaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi bukan berarti Allah senyap itu, Allah diam itu, Allah tidak ada.
Dia tahu segala kelemahan kita, dia tahu segala persoalan hidup kita. Maka dari itu mari Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa kehadiran Allah sudah cukup untuk membuat kita tidak perlu takut dan gentar, dan perlakuan kita terhadap Allah itu harus memiliki sikap yang benar, yang hormat, yang mengagungkan Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kita diberkati, dikuatkan, diberi kesehatan, kekuatan oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.